Udah dong, jangan nanya ijazah Pak Jokowi mulu, malu tahu. Apa kata negara lain coba jika tahu hal ini? Padahal Pak Jokowi bilang, nggak ada kewenangan mereka ngatur saya untuk tunjukkan ijazah asli. Ucapannya kalem, bersahaja, dan merakyat sekali ya. Nggak kayak ngemis suara di awal pemilu sampai masuk gorong-gorong buat ngambil hati rakyat. Koreksi kalau bener. Ya, secara nadanya sangat diplomatis. Bukankah kalau seseorang saat ditanya jawabannya overreaction itu pertanda terancam atau sedang menutupi sesuatu nggak sih? Padahal pertanyaannya basic, kenapa harus dijawab defensif? Logikanya gini gak sih? Kan pejabat publik itu kerja buat rakyat, di mana rakyat adalah bosnya. Jadi kalau rakyat nanya mana ijazahnya, apakah itu penghinaan? Kan itu bagian dari kontrak sosial. Kan Anda ditunjuk sebagai pemimpin di negara yang katanya demokrasi ini. Apa salahnya transparansi? Sekelas mantan presiden 2 periode, ijazahnya dipertanyakan, itu kan malu. Kredibilitas UGM juga tercemar karena hal ini. Ya tahu ini tuh masalah kredibilitas, tapi bicara kredibilitas, apa sih yang diharapkan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini? Karena syarat negara maju, ya minimal itu jujur dan berintegritas. Itu barang langka cuy. Karena lucu ya, tinggal liatin ijazah asli. Kenapa mesti pakai kuasa hukum segala? Apa perlu pakai kuasa langit bumi bersaksi gitu? Kan aneh. Ini bukan drama Indosiar. Ayolah kooperatif sama rakyat. Padahal jujur itu standar berminimum nggak sih yang harus diterapkan? Bahkan di keluarga, relationship, ya di mana-mana. Kita aja nggak suka sama pembohong ya kan? Lah, masa situ bohong? Anak aja dituntut harus jujur. Lah, realitanya kok kebalik. Masa standar moral pejabat sekelas Indonesia dipertanyakan? Iya, daripada gue diserang termul, saran gue ya, yang salah itu tetap salah ya. Sekalipun lo ngefans sama orangnya, walaupun lo anggap orang itu paling berjasa. Sederhana, tapi negara ini nggak bisa. Lebih kagum gue sama Pak SBY menghabiskan masa tuanya dengan jadi seniman, melukis, lihat pemandangan indah, main sama cucu, nggak peduli sama urusan politik, daripada mantan presiden yang belum move on dan masih main kuasa kekuasaan. Masih haus sanjungan dan tepuk tangan di dunia politik. Padahal syarat kerja di Indonesia gini nggak sih? Lah kok mereka ini nggak mematuhi sekali? Jadi syarat ini tuh hanya untuk masyarakat jelita gitu ya. Masa harus dikasih tutorial cara nunjukin ijazah asli? Ya walaupun ijazah itu pertanda cuman pernah kuliah ya, bukan pertanda pernah mikir. Setidaknya tukang bacot kayak gue ijazahnya asli ya. Tapi cuma berlaku buat rakyat, bukan buat para pemimpinnya. Udahlah, ntar lagi siap-siap gue baca komen barisan sakit hati, anak abah nggak malu sama kerudung mbak. Aduh capek banget dah. Kalau masih nyerang pribadi, artinya bacot gue bener ya. Ya berarti kalian tahu sendiri jawabannya. Tulis di komen, share video ini, follow. Kan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan. Adu skill. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Hukum di Indonesia aneh, rakyat tanya ijazah asli seseorang dianggap menyebar fitnah dan mencermakan nama baik. Wahai para penegak hukum, marilah kita berbuat jujur dan jujur, jangan hukum orang yang tidak bersalah. Termul dengerin orang jujur. Ini omongan yang pakai logika dan pikiran waras. Benar sekali kata kuncinya jujur, berintegritas. Masa mantan pemimpin di negeri ini sampai rektor UGM disuruh berbohong, adu keterampilan berbohong. Penjabat publik itu punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ketika diminta oleh publik. Satu negara dibuat tolol dibohongi satu orang para nurut, mungkin karena untalan yang dekat Jokowi. Adu skill kebohongan dan tipu. Bongkar tuntas ijazah bodong Jokowi, jangan dibiarkan bodohi rakyat cerdas Indonesia. Jokowi nggak punya ijazah, yang benar dan jujur ijazahnya pasti asli bukan aspal. Terbuktikan sekarang makin banyak orang berani ngomong tentang keganjalan ijazahnya Joko Widodo. Maka kenapa engkau dari dulu tidak ditunjukkan aja? Jadi ribet dan banyak tudingan-tudingan yang melebar kemana-mana. Mbak gue salut dan kagum sama Mbak, keren. Adu keterampilan tampil menipu atau terampil berbohong. Mantap, ibu yang jujur Indonesia bongkar tuntas kebohongan ijazah palsu Jokowi. Ini bukan drama Korea, ini drama Indonesia asli tapi bukan ijazah asli. Gayanya mafia ijazah palsu. Ini masalah politik, kita orang awam tidak mengerti. Tunggu saja keputusan pengadilan. Pengadilan harusnya putusan ijazah Jokowi palsu karena dia berkelit terus, jangan rakyat tertipu. Saudara Yakub Hasibuan, lawyer, baru level brosur jauh berbeda dengan M.
Hazinuddin yang sudah masagi foto berbagai aspek hukum dan lain-lain jadi luas pandangannya yang begitu Yakub Termol. Si Jokowi dari awal juga pembohong, apalkan dari muka juga. Yang ditunggu kejujurannya juga biar clear kesaksian keluarga Jokowi Hari Mulyono Dumatno. Kuasa hukum Jokowi gonta-ganti karena mereka pikir lebih baik mundur daripada memang bohong-bohong. Semoga di kehidupan setelah mati para rakyat bisa melihat dan mendengar para penjabat dan elit politik saat diadili oleh Allah melalui malaikat, UGM, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, KPK, dan lain-lain kayak yang sudah ditutup oleh Jokowi. Merasa paling kuasa ketika berkuasa, yang tidak benar rakyat dipaksa mengakui benar, yang palsu rakyat dipaksa mengakui asli. Apa yang ditunjukkan nggak punya ijazah, jangan maksa untuk menunjukkan karena nggak ada ijazahnya. Kejujuran, keadilan, kebenaran, bang mereka sampah. Kupas habis mak suarakan keadilan. Hebat para jenderal sarjana hukum, hakim, jaksa dibohongi oleh tukang mebel. Penegak hukum jangan ngawur, jujurlah kalau jabatanmu niat amanah. Makanya bagi penjabat terkait, khusus pihak kepolisian, jujurlah, jangan melindungi orang berbohong supaya jangan terus jadi polemik. Ingat slogannya Jokowi dengan revolusi mantan, oh ternyata perusak para penjabat, aparat, dan wakil rakyat. Betul yang disampaikan banyak. Yang aneh rakyat itu bos, manakah legalitis petugasnya atau presiden? Kok nggak digubris, mahal ngeyel. MPR atau DPR mengawasi kok jadi tak berdaya. Wong nggak punya ijazah gimana mau nunjukin? Yang mau ditunjukin ijazahnya palsu, ya malulah. Betul juga kalau barang tidak ada apa mau dikasih nampak. Daripada malu lebih baik bayar pengacara walaupun menghabiskan puluhan M. Ternyata salah target. Roy CS ingin menegakkan kebenaran sekalipun dibully. Memang inilah sandiwara para penegak hukum Indonesia. Maju terus Mas Roy dan kawan-kawan. Ciri orang pembohong sudah di ujung mata, perlindungan sama pengarang dan polisi. Agar ijazah tidak dipublikasikan, takut dilihat masyarakat. Sudahlah soal ijazah Jokowi tidak usah dibahas-bahas lagi dan tidak usah paksakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Biar Jokowi ditegak bahkan digantung sampai lidahnya melur sampai 10 meter. Tidak akan pernah mau tunjukkan karena apa? Menunjukkan ijazah ke publik bukan suatu kebanggaan bagi Jokowi, ini merupakan aib. Mereka pahlawan membuka kebohongan, pemimpin gak malu sama rakyat, tunjukkan ijazah asli. Saya kira masalah ijazah Mulyono itu gampang kok. Kali Mulyono punya ijazah asli, tinggal tunjukkan beres, gak usah berbelit-belit. Justru rakyat percaya kalau ijazahnya palsu. Kawan-kawan sabar, jangan bilang bohong. Buktikan nanti di persidangan, jangan mudah kesulut api. Hidupkan pikiranmu, jangan gampang percaya sama orang-orang yang tak bertanggung jawab. Tunggu sampai keputusan pengadilan. Berjuang terus untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Psikologi separuh lebih warga negara juga paham banyak penjarakan orang akan tercatat dalam sejarah, ditunjukkan di pengadilan, pasti ngeles dan bohong. Yang benar itu tunjukkan dulu ijazahnya, setelah itu adu skill persyaratan bekerja itu begitu. Yang malu para penjabat dan negeri ini. Kalau Jokowi mana punya rasa malu, ironis sekali negeri ini. Karena Roy CS tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka baiknya 100 Kopassus yang mengurung ke rumah Jokowi memaksa menunjukkan ijazahnya. Dengan mengadili Jokowi, negeri ini akan jadi terang benderang dan bersih dari para koruptor. Otomatis negara akan mundur dan hanya Pak Presiden Prabowo yang mampu dan punya keberanian untuk membuat terang benderang atau rakyat bersama Presiden Prabowo. Untungnya tidak 3 periode bakalan remuk cucu negeri Konoha ini. Suprot rakyat kemarin udah tahu palsu ditanya berbelit-belit. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati. Masukkan wapres, pelangak-pelongo. Presiden harus tegas, jangan ikut pelangak-pelongo. Kalau ijazah itu asli sudah selesai dari dulu. Pasti dengan gagah, berani, dan bangga menunjukkan ijazah asli selesai. Dalam kasus ijazah polis palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian. Tolong ingat dan catatkan siapa saja orang yang ada di kubu Mulyono termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi acara-cara seperti ini terulang kembali. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara ini.
Perbuatan yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada keringanan hukum, dan barang siapa yang menjadi jembatan antara kubu ERT dan Mulyono, manusia seperti ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Ternyata benar, kita rakyat kecil duga, padahal rakyat kecil cuma lihat foto dan stempel saja sudah palsu dan bulatnya persoalan. Hukum aja keliling Indonesia bersama termonya berhubung membohongi rakyat. Alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara wudhu, biar kelihatan kemaluannya, karena gerombolan pembohong ini dia nggak punya malu. Yang sangat mempertahankan adalah kepolisian dan UGM, telah diobok-obok oleh Jokowi. Kalau Jokowi bermoral, pasti sudah menunjukkan ijazahnya dan menguji keaslian secara bersama. Sampai 2 tahun tidak berani menunjukkan itu sudah bisa dijadikan bukti kalau Jokowi nggak punya ijazah valid. Pak Susnon emang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Hercok waktu masih dinas. Pak Susnon mantap. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Selama kapolnya tidak diganti, penegak hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Bila manusia disebut ternak, manusia derajat sangat rendah. Sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan adili langsung rakyat beramai-ramai. Negara sedang berantakan, tidak bisa menegakkan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut selama. Masalah sepele saja perintah tak mampu atasi, apalagi masalah besar. Kalau yang dipertontonkan hanya debat dan debat, hancur negara ini, bagaimana rakyat Indonesia? Omongan atau kenyataan, sidang di Solo nggak mau datang bro. Hukum jangan hanya untuk rakyat kecil, itu jelas-jelas pemalsuan karena mantan presiden